Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kana Suranta MPD, Guru PAI SD Swasta Sawit Multi Utama, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426731339. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SD Swasta Sawit Multi Utama dengan tema Ayo Mengenal Tuhan Kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke, hari ini kita ketemu lagi, ya. Ketemu lagi, karena kita belajar apa? Tapi sebelum mulai, Bapak mau perhatikan kelas kalian. Kalian coba lihat, perhatikan kelasnya. Apakah sudah bersih lantainya? Oke, lantainya sudah bersih, sudah rapi ya. Oke, berarti kalian sudah melakukan kebiasaan baik dengan menjaga kebersihan dan ketertiban ke kelas. Oke, nah hari ini berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 orang. Berarti hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Kalian masih semangat? Yang di sebelah kanan? Di atas semangat? Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Ya ya? Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, coba Bapak minta kalian saling memperhatikan wajah teman-teman kalian satu sama lain. Perhatikan wajah teman-temannya. Perhatikan. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kalian arahkan pandangan keluar kelas. Tidak usah berdiri. Arahkan pandangan keluar kelas. Sudah? Sudah. Sekarang kembali perhatikan Bapak. Setelah melihat wajah teman kalian, apa yang kalian temukan? Wajahnya berbeda. Setelah kalian memperhatikan keluar kelas, apa yang kalian lihat? Di sebelah sana, sebelah kiri ada apa? Bus sawit. Sana ada rumah dan taman. Nah, itu menunjukkan bahwa di alam ini banyak hal yang berbeda-beda. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Nah, termasuk bahasa kamu dengan temanmu berbeda-beda atau tidak? Beda-beda kan? Ya, itu adalah bagian daripada kebinekaan. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Sebelum mulai belajar nih, berdiri semuanya dulu. Nanti semuanya menyanyi dengan semangat ya. Ya kan? Itu tadi salah satu lagu nasional. Apa judulnya? Apa judulnya? Satu Indonesia. Satu. Apa judulnya? Apa judulnya? Satu Indonesia. Satu bangsa. Nah, walaupun kamu tidak memahami berbeda-beda wajahnya, bahasanya berbeda-beda,
pendidikan agama Islam. Coba bapak kita Pedro di sini maju, pimpin teman-teman berdoa. Ayo. Sini, di depan dulu ya. Ya, berdiri situ. Sebelah sana ada nama ya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Ya, silakan dulu Pedro. Nah, hari ini tahu kira-kira kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ya, karena yaitu materinya mengenal. Ayo mengenal Tuhan kita. Coba bapak tanya. Tuhan kita siapa? Allah. Tadi kamu melihat di sana ada hamparan apa? Kebun kelapa sawit. Di sana ada hamparan hijau, taman. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Kalau Allah menciptakan itu semua, berarti Allah Maha Pencipta. Terus apa lagi? Maha Kuasa. Berarti Allah memiliki sifat itu disebut sifat. Nanti kita akan pelajari. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenal Tuhan kita. Ada beberapa tujuan, ya, beberapa tujuan yang harus kalian kuasai atau kalian pahami. Yang pertama apa? Meyakini bahwa Allah memiliki sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Kemudian kalian bisa menjelaskan sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, itu dua di antara tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalian tahu Allah itu seperti apa? Kalian tahu? Tidak tahu. Allah itu tidak bisa digambarkan. Maka dia disebut sebagai berbeda dengan yang lain, atau mukhalafatul hawadisi. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam materi atau pelajaran sifat-sifat wajib Allah. Ada yang sudah hafal? Ada berapa sifat wajib Allah? 20. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu. Ada yang sudah hafal 20 sifat wajib Allah apa saja? Ada yang sudah hafal? Oke, kalau gitu kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, semuanya kita mulai. Kemudian yang menafsiri, kemudian
Wajahnya kudrat, irodat. Kemudian ilmu, ayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman. Oke. Ada 20 ya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ada yang artinya? Wujud artinya apa? Wujud ada. Nah, sebelum kita bahas, apa itu sifat wajib? Ada yang tahu? Maksud dari sifat wajib adalah apa? Ya sahilu adamuhu fi dzatillah. Ya, jadi tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat tersebut. Berarti sifat ini harus ada pada Allah. Allah punya sifat-sifat. Yang pertama, wujud artinya ada. Kemudian tidak artinya terdahulu. Allah itu ada mendahului semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah. Kemudian apa lagi? Bako artinya apa? Kekal. Kemudian mukhalafatu lil hawadits artinya berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Makanya tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia atau dengan hewan, dengan patung-patung atau dengan benda-benda. Tidak boleh. Kemudian apa lagi? Yang mubina fihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak dilahirkan, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya keluarga, ya. Karena dia berdiri sendiri. Kemudian apa lagi? Wahdaniyah artinya ahad, maha esa. Kemudian qudrat artinya kuasa, irodat artinya ilmu artinya maha tahu. Oke, kemudian apa lagi setelah ilmu? Jawab ya kan? Ayat apa artinya? Maha hidup. Kemudian kalam artinya berkata-kata atau berfirman. 14 qadiron, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Nah itu yang Allah berkenan menciptakan kalian, bagiannya berbeda-beda. Kemudian apa lagi yang 16? Aliman, maha mengetahui. Kemudian ayat maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Nah, basiron, maha melihat. Kalimat maha berkata-kata atau maha. Sekarang semuanya berdiri. Kita mau game. 1, 2, 3. Double tap tap, double dik dik, double tap, double dik, double tap dik. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan. Ya, bingung ya? Ya, nggak apa-apa. Ini namanya menumbuhkan atau membentuk kekompakan di dalam kelompok. Ternyata sudah berkelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Redo? Apa kabar? Kemudian Sutarto, apa kabar? Ya. Nah, sekarang Bapak tadi sudah menyampaikan 20 sifat wajib bagi Allah. Berikutnya Bapak akan tanya, nanti masih kelompok menjawab. Ya. Dari yang wujud tidak Bapak sampai ke apa tadi yang terakhir? Yang terakhir apa? Yang terakhir mutakali. Nah, maaf berkata-kata. Coba kelompok 1. Wujud artinya apa? Ada. Nah, bukti atau contoh atau apapun yang menunjukkan bahwa Allah ada itu apa? Adanya manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Kelompok 2. Tidak, artinya apa? Dahulu. Berarti Allah lebih
ada sebelum segala hal apa bukti? Allah mampu, Allah apa lagi? Allah menciptakan waktu adalah ciptaan Allah. Kalau tidak teman-teman, Rio nomor 3 bako artinya apa? Bako artinya kekal. Apa bukti bahwa Allah itu kekal? Ada yang tahu? Bukti yang bahwa Allah kekal adalah walaupun manusia terus meninggal, lahir meninggal, tapi alam semesta ini tetap ada. Karena Allah masih ada, Allah selalu ada untuk baik. Jelas ya? Sekarang Bapak kasih tugas kelompok deh. Nah, jadi di sini ada 4 gambar. Perhatikan, ada 4 gambar. Gambar ini menunjukkan apa? Meneladani sifat Allah yang telah kita sebutkan di antara 20 sifat Allah. Nah, di sini ada gambar, di bawahnya ada garis, ya, garis kosong. Nanti kalian isi masing-masing kelompok ya. Diisi dengan contoh nomor 1. Nomor 1 itu gambar apa? Gambar apa dan merupakan meneladani sifat Allah sebagai Allah Maha Pengasih. Ini gambar apa coba? Coba tanya deh, gambar apa? Hah? Sholat atau berdoa? Berdoa kepada siapa? Allah. Kenapa berdoa kepada Allah? Karena Allah ini sifat. Nanti diisi ya. Masing-masing kelompok diisi, nanti akan presentasi ke depan. Ayo silakan kerjakan. Orang 2 itu gambar apa? Orang memberikan waktunya 10 menit. Ya, 10 menit ya. Itu dari sekarang. Silakan kerja kelompok tapi tetap tenang ya. Kerja kelompok tapi tenang ya. Soalnya silakan kerja kelompok ya. Kopi ya teman-teman, ayo ikut membantu mengerjakan. Tidak ada yang suaranya keras ya. Ayo silakan mulai. Ayo sekarang nih, kami yang mulai. Di sini yang tulis siapa? Ya, kamu tulis. Bantu. Kalian kalau berdoa hanya kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui. Kalau Allah tahu, pasti doa akan dikabul. Kemudian, nomor 2. Bersedekah kepada orang lain karena Allah Maha melihat. Nanti ya, kasihkan dia. Baca yang keras ya.
Ya, yang keras, lebih dekat, coba. Nah, jadi kata kelompok dua, yang gambar pertama ini adalah orang berdoa. Dia berdoa kepada Allah karena Allah adalah Maha Tahu, ya. Kalau kalian berdoa kepada pohon tahu nggak? Dengar atau bisa berbicara, bisa mengabulkan? Sedang berbagi kepada tetangga karena Allah Maha Melihat, ya. Setiap kebaikan yang dilakukan akan dicatat, ya, dan diberi balasan oleh Allah. Sedang bermaaf-maafan karena Allah Maha Pemaaf, ya. Salah satu sifat Allah adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Gambar keempat sedang, ini maksudnya baik pada teman, ya, karena Allah Maha Penyayang. Oke, sekarang kelompok dua, silakan dulu. Nah, itulah tadi, ya, tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan bersama. Tugas kelompok ini manfaatnya adalah apa? Memperkuat bersorong kalian mengerjakan bersama-sama, kemudian memupuk rasa tanggung jawab. Baik, sekarang Bapak kasih kesempatan kalian bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya tentang 20 sifat Allah yang ada di papan tulis itu? Ya udah, kita nyanyi lagi bersama-sama seperti yang dinyanyikan oleh Topi. Ya? 1, 2, 3. Tiga bako mukhalafah kulit awadi yamu binafsihi wadaniyah kudrot irodatus. Apa lagi? Ilmu kaya sama basot kalam qadiron mulina aliman ayran sami'an basiron mutakaliman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari kita harus percaya, ya. Ini pentingnya meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat wajib. Contoh, kamu memperhatikan alam semesta tadi, semua itu ada karena diciptakan oleh Allah. Kamu bersedekah kepada orang lain, ya, tidak usah mengharapkan pamrih karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberi. Nanti Allah yang akan memberikan balasan. Kemudian kita taat kepada Allah, melakukan ibadah karena kita sadar bahwa manusia itu tidak kekal hidup di dunia. Siapa yang kekal? Siapa yang kekal? Siapa yang kekal di alam raya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita akan meninggal. Kita juga akan meninggal. Ya, adik-adik kita juga akan meninggal. Dalam hewan kedua juga akan musnah. Nah, pada itu kita harus beribadah dan taat kepada Allah. Ya, mulai sekarang, bagaimana cara kita taat kepada Allah? Lakukan semua perintah Allah. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berkata-kata dengan perkataan yang positif. Kemudian apa lagi? Nah, Allah kan mau dengar. Kalau kamu berbicara buruk, maka Allah akan dengar. Itu nanti akan ada balasannya.
Sebelum Bapak kasih tugas lagi. Ini tugas individu ya. Ini namanya tugas refleksi. Bapak mau tahu nih sejauh mana ya pengetahuan kalian tentang sifat Allah ilmu, kemudian sama ya, ilmu atau iman ya, sama, kemudian apa lagi? Ayat dan ada 4. Oke, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit lagi karena itu banyak. Ayo, nanti dikumpulkan semuanya ya. Nah, kerjakan. Ayo menjawab. Ilmu maha mengetahui. Penjelasannya Allah maha mengetahui. Bagaimana? Menurutmu? Oke, sudah dapat semua? Ayo duduk. Duduk. Ya. Sekarang kerjakan waktunya 10 menit. Oke, dalam semua, Bapak Ibu dari sekarang silakan dikerjakan. Semuanya mengerjakan dengan tenang. Kasih namanya di atas. Manis ya. Bapak akan menyimpulkan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Bapak akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini kita mau pelajari tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Paling sedikit ada 20 ya. Paling sedikit ada 20. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada wujud ya. Kemudian yang kedua, tidak artinya apa? Sebutkan artinya tidak apa? Lagi. Semuanya. Tidak artinya dahulu. Allah wujud atau ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi kalau Bapak sedang bicara kemudian ya, dia dulu. Angkat tangannya, silakan. Tangan kanan. Kenapa? Ya, silakan. Yang ketiga apa? Bak. Semuanya. Yang ketiga apa? Ayo, suaranya. Semuanya. Bako. Bako. Itu Bapak. Bako. Bukan bako. Bako. Artinya apa bako? Kekal. Manusia akan mati. Hewan Tuhan akan musnah. Matahari akan sirna. Waktu akan terhenti. Ya. Tapi Allah akan kekal. Tidak mati, tidak hilang, tidak hancur. Itulah Allah. Kemudian yang keempat, sebutkan mukhalafatu lil hawa, artinya berbeda dengan semua makhluknya penciptaannya ya. Allah berbeda dengan manusia, dengan hewan, dengan kayu, dengan batu, dengan patung, dengan bulan, matahari, berbeda dengan apapun ya. Kemudian yang binafsihi, berdiri sendiri, tidak ada yang ciptakan Allah, tidak ada yang melahirkan Allah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya adik, kakak, saudara, keluarga ya. Kemudian wahdaniyah, artinya Allah Maha Esa, hanya ada satu-satunya. Yang ketujuh qudrat, artinya Allah Maha berkuasa. Allah bisa melakukan apa saja, tidak ada yang bisa menghalangi.
Nampak. Kemudian yang ke 8, irodat artinya Allah bekerja, ya. Nah, Allah itu kuasa dan dia bekerja. Allah punya keinginan, ya. Semua keinginan yang diciptakan adalah atas kehendak Allah. Kemudian berikutnya hayat, hidup, ya. Jadi Allah itu hidup, tidak mati. Dan hidupnya kekal. Tadi ya dijelaskan Allah itu kekal hidup, ya. Kemudian Allah itu bahasa orang tidak apapun yang Allah lakukan yang dilakukan Allah. Kemudian Qadirun Maha Kuasa, bisa mendatangkan hujan, panas, angin, banjir dan sebagainya. Kemarau, ya. Allah Muridan bekerja. Artinya Maha bekerja. Tadi kehendak bekerja, ini Maha bekerja. Kehendak Allah di atas semua kehendak makhluk. Aliman Allah Maha mengetahui, lebih tahu daripada semua manusia. Hayat Maha hidup, hidupnya kekal, abadi. Sami'an Maha mendengar, bahkan kalau kita berbisik-bisik Allah mendengar. Rasion melihat bahkan yang tidak bisa kita lihat. Surah Kalimat Maha berkata-kata, ya. Allah itu selalu berfirman berkata-kata, kun fayakun. Kemudian Allah berfirman dari Al-Quran, yaitu terciptalah bumi, bulan, dunia alam semesta, manusia dan sebagainya. Bapak mau tanya nih, coba si yang nama tadi? Berat. Kamu bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Kalau kamu? Yang terlalu keras apa? Yang keras. Kalau kamu bagaimana perasaan belajar hari ini? Nah, senang. Kalau kamu? Kalau kamu? Lagi yang jelas? Oh, bahagia. Enggak yang berbuat bapak tanya aja, aja. Bahagia kamu? Bahagia? Betul. Ya. Nah, bagian apa yang paling kamu ingat sekarang dari pelajaran hari ini? Dari sifat Allah tadi. Wujud sebabnya? Baik. Kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, besok berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan pelajari sifat-sifat mustabil bagi Allah. Ada sifat mustahil, sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Nah, maka dari itu nanti di rumah kalian pelajari materi tentang sifat mustahil bagi Allah, ya. Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa dengan mudah belajar. Cukup sekian ya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat, baik, dan kalian bisa lebih baik lagi serta mempelajari sifat-sifat Allah. Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.